mengaitkannya dengan agenda 2-nya nggak terlalu berat. Yang penting kegiatannya itu loh hebat. Ada ini. Kalau tahapannya 3 saja cukup, nggak usah banyak tahapan. Ya, tuh. Misalnya pelaksanaan, langsung aja apa pelaksanaan, itu aja. Ya, tuh. Nah, jadi semuanya itu banyak loh. Jadi Hening juga boleh nambah. Hening tadi bahasa Inggris ya, nih. Nah, Tirsa tadi apa sa? Suaramu nggak ada, sa? IPS, Bunda IPS. Nah, IPS. Nah, cari ternyata kok banyak menyampaikan. Ya, oke. Ya. Banyak ini loh temanmu untuk sharing. Ya. BFI itu segudang metode. Tuh, tinggal pilih saja. Nah, intinya begitu ya. Minimal sekali lagi. Persiapan, pelaksanaan ada 2 metode. Saya harapkan minimal 2. Baru evaluasi. Bisa 3 seperti Devi, bagus. Berarti 5 kegiatannya. Ya, diakhirin evaluasi. Oke? Jadi paling sedikit tengah itu kan pelaksanaan ya, pelaksanaan metodenya paling sedikit 2. Makanya tadi si Mita bagus dia report, tapi saya kasih 2 juga. Ya kan tadi pelatihan sama saya suruh membuat video tutorial atau buku, pilih. Kalau perlu bisa juga video buku sekalian, jadi tambah 3. Siapa tahu buku bisa disimpan juga seandainya ada sesuatu. Kan namanya tutorial itu misalnya yang video pas macet dia ada pegangan yang papernya. Boleh Mita. Jadi kamu nanti tambah 1 membuat buku pedoman, 2 video tutorial, terus pelaksanakan. Nah, mantep kan? Nah, tuh begitu. Bu Silvi seneng itu nanti. Nggak tahu nanti kalau dibongkar lagi. Nah, begitu. Sip toh? Iya. Ya, silahkan. Nah, ternyata Supriyanto itu jangan-jangan malam jadi Yanti betul. Karena idenya kok nggak terlalu muncul. Jangan ya, Yanto. Nggak usah jadi Yanti. Semangat. Oke. Sudah ya, jadi perbaiki sendiri. Yanto ya. Oke. Kemudian, masih berapa lagi ya? Kok masih banyak ya? Kalau yang banyak terserah, nanti kalau nggak terselesaikan tanya sendiri. Sharing aja sama teman-temannya. Yang intinya begitu. Ya, semuanya yang belum sampai. Nanti Saya Bunda Lindri. Nah, Lindri ya, Lindri ini. Lindri jangan susah masukannya ya, sudah diperbaiki. Ya. Iya. Lindri nomor 8. Izin share screen. Ya, Lindri silakan. Bismillah. Kayak bismillah. Ya, nggak apa-apa. Menyertakan Tuhan menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sampai di sini, Ebenezer. Ya, Lindri. Oke, terima kasih atas ada. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi isu yang saya angkat di sini berhubung saya juga sebagai pengelola perpustakaan. Jadi isu yang saya angkat yaitu kurangnya ketertarikan siswa pada perpustakaan sekolah sekaligus pengenalan aplikasi IPUSNA, yaitu Perpustakaan Nasional, untuk membangkitkan minat baca siswa SMP di SMP Negeri 1 Ulu Bongkah. Nah, ini yang sudah pertama beda ini. Itu asik ini ya, ini beda nih sudah di perpustakaan. Yuk terus dengarkan. Ya, yang pertama keterkaitan isu yaitu PNS adalah merupakan figur sentral dan pengemban peran penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Nggak usah kau baca maupun itu, kegiatan langsung pelayanan pemerintah publikannya aja. Oke, langsung. Iyalah. Langsung saja di kegiatan saja. Jangan dulu. Ya, okay. Yang pertama pelayanan publik, langsung kegiatan. Maksudnya yang teori atas itu tinggalkan saja. Oh, pelayanan publik. Pelayanan publik langsung baca di isunya. Yang pertama, sebagai PNS, dalam hal ini saya sebagai guru bahasa Indonesia
yaitu bertanggung jawab memberikan pelayanan yang ekstra untuk membangkitkan minat belajar siswa, dalam hal ini minat baca, sehingga dapat memperkaya pengetahuan siswa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, sebagai PNS dalam hal ini guru dan sebagai pengelola perpustakaan, wajib menggunakan sarana dan prasarana, yakni perpustakaan sekolah yang menjadi ladang ilmu untuk siswa. Sehingga sebagai pemberi pelayanan harusnya dapat menciptakan kenyamanan dan keistimewaan perpustakaan. Dodo suaramu hilang. Kemudian serta mensosialisasikan Ipusnas, yaitu Perpustakaan Nasional, yang pada dasarnya aplikasi ini adalah karya anak bangsa dalam menciptakan perpustakaan menjadi media yang mudah untuk diakses. Jadi aplikasi ini itu jadi dimanapun siswa berada, karena dia bisa off, dia bisa baca di kapanpun dan dimanapun. Kemudian WOG, sebagai PNS dalam hal ini guru mengelola perpustakaan layaknya berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dan dinas pendidikan. Kemudian manajemen ASN-nya yaitu yang pertama profesional dalam menjadi peran ASN, yakni seorang guru bahasa Indonesia, dan sebagai pengelola perpustakaan. Yang kedua, bertanggung jawab pada setiap pihak demi kelancaran kegiatan aktualisasi. Kemudian inovatif dalam menciptakan berbagai ide untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang terakhir, kreatif dalam mensosialisasikan ide-ide dalam penyampaian aplikasi Ipusnas. Oke, lanjut di kegiatan pertama, yaitu mempersiapkan dan merancang kegiatan. Yang pertama yaitu membuat proposal permohonan penambahan buku-buku ke Dinas Pendidikan. Kemudian untuk dalam perpustakaan dan motivasi untuk mendidik. Kemudian membuat pamflet untuk dibagikan ke siswa. Yang keempat, membuat PowerPoint untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya perpustakaan dan pengenalan aplikasi Ipusnas. Yang kelima, membuat angket. Pelayanan publiknya yaitu beretikan berbagai pihak. Kemudian memberikan informasi yang akurat sehingga siswa paham dengan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. WOG-nya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam pendistribusian buku-buku untuk perpustakaan sekolah. Kemudian Dinas Pendidikan meminta Dinas Pendidikan untuk menyurati Dinas Perpustakaan daerah sehingga dapat menambah buku-buku di perpustakaan. Manajemen ASN-nya yaitu profesional dalam mendedikasikan diri pada jalan barang-barang yang dibutuhkan. Bagus jaringan, kedengaran. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan kegiatan. Yang pertama pembagian pamflet siswa mengenai perpustakaan dan pentingnya membaca. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai perpustakaan. Aduh, dapat lupa dengan dan aplikasi Ipusnas itu saya tidak tahu salah. Kemudian yang ketiga yaitu membuat lomba literasi. Yang pertama itu lomba menulis cerpen, lomba membaca puisi, kemudian lomba membaca buku terbanyak. Kemudian yang keempat, pengumuman sekalian pemberian reward untuk siswa. Pelayanan publik yaitu pada proses kegiatan harusnya disiplin pada waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Kemudian memberikan kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan pada siswa sehingga dapat menciptakan sesikan mengenai aplikasi atau perpustakaan nasional agar dimanapun siswa berada tetap dapat membaca. WOG-nya tidak ada. Kemudian manajemen ASN yaitu bertanggung jawab dalam setiap alur kegiatan profesional dengan tidak berpihak pada siapapun, apalagi membeda-bedakan.
Kegiatan 3 yaitu melakukan evaluasi, yaitu pembagian angket untuk mengukur minat siswa dan ketertarikan pada perpustakaan sekolah. Pelayanan publiknya mengevaluasi kembali hasil pelayanan pada siswa dalam kegiatan aktualisasi yang dapat dilihat dari sikap dan minat siswa. Kemudian WOG-nya tidak ada, manajemen ASN-nya itu akurasi dalam penilaian nilai-nilai sehingga terbaik untuk mengukur pengetahuan siswa melalui metode-metode belajar dan juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan data serta hasil survei. Kemudian melaporkan hasil kegiatan aktualisasi pada pimpinan atau mentor dengan transparan. Oke, terima kasih menunggu masukannya. Oke, silahkan. Nah, ini coba bantu ini. Silahkan siapa yang memberikan masukan supaya lebih sempurna lagi. Saya Ibu. Ya, Devi. Devi. Kalau menurut saya sudah bagus Ibu kegiatannya, cuman terlalu banyak Ibu kalau menurut saya. Takutnya selama 1 bulan tidak akan cukup waktu untuk aktualisasinya. Kegiatannya mungkin terlalu banyak Ibu. Kalau menurut saya. Ya, oke. Nah, bisa juga belum dipecah-pecah ya, masih kacau ya. Iya. Nah, oke. Jadi kayaknya belum terpecah-pecah, masih urut kegiatannya antara tahapan dan kegiatan. Oke, nggak apa-apa, kita nanti coba. Ya, makasih Devi. Nah, jadi nanti dipilih bagaimana cara mecahnya. Oke, kemudian cara keterkaitannya juga kayaknya masih ngaitkannya masih belum fokus gitu, masih berantakan gitu ya. Oke. Ada lagi masukan? Ayo. Tolong dibantu. Kayaknya terlalu ya. Maksudnya apa ya? Nggak simpel. Iya ya. Kurang simpel. Kurang simpel. Ayo bantu. Bagaimana menyimpelkan? Kalau terlalu lebar juga nggak enak ini nanti. Jadi maksud saya ini kan budaya waktu kegiatan, itu kan nanti ada kegiatan. Pada saat kegiatan itu sementara 1 hari sebelum kegiatan kita melakukan bagi-bagi pamflet supaya dapat menarik siswa kan untuk oh iya ini asik ini untuk datang di sini. Setidaknya ada kegiatan yang bisa untuk menarik minatnya siswa. Betul, kemudian kalau maksudnya ya, jangan maksudnya kamu mengatur dari kegiatan-kegiatan itu masih belum belum sistematik gitu. Di persiapan terlalu kembung, seharusnya bukan itu bisa langsung ke action kan gitu ya. Coba semuanya lihat ya. Nah, kalau memang isinya persiapan tuh sebetulnya malah sudah action itu. Coba. Membuat proposal. Kegiatan 1 persiapan rancang. Membuat proposal permohonan penambahan buku-buku dinas. Nah, ini kan sebetulnya tunggu dulu. Nah, sebetulnya tunggu dulu. Pertama, adik tadi Lindri mau membuat sebuah aplikasi ya? Apa tadi yang bisa membuat itu loh? Tidak membuat aplikasi. Ya, itu aplikasi kan memang ada. Cuman yang saya maksudnya itu tertariknya pada perpustakaan. Nah, itu berarti, aplikasi hanya memperkenalkan saja bahwa ada aplikasi untuk perpustakaan nasional. Berarti kegiatanmu itu nggak usah persiapan kalau saya ya. Langsung aja misalnya kamu langsung mengajarkan tentang penggunaan aplikasi. Kan gitu toh kepada siswa. Ya kan? Kan ini aplikasinya ceritanya aplikasi sudah ada. Dan aplikasi ini sudah ada toh. Cuma siswanya ini nggak ngerti. Sudah ada. Nggak paham gitu loh. Belum paham. Jadi kegiatanmu sebetulnya yang pertama itu langsung membuat pelatihan apa kalimatnya, Miftah? Supaya siswanya ini sudah mulai tahu membuka
e-learningnya perpustakaan ini loh. Jadi langsung action. Nah, apakah sebelum action adik mau membuat leaflet? Atau maksudnya saya, Bude, tujuan saya utama itu untuk perpustakaan sekolah dulu. Ya, kalau sekarang untuk pengenalan aplikasi, cuman untuk diperkenalkan, dikasih tunjuk, oh ini aplikasi kan. Kalau cuma perkenalan aplikasi kan lebih mudah, cuma download, langsung masuk di aplikasinya. Cuman itu ketegangan pada siswa pada perpustakaan. Karena saya di sana, di sekolah itu kurang, bahkan buku-bukunya pun kurang sekali. Nah sekarang jadi kalau siswa untuk tidak ada minat untuk ke perpustakaan. Ya, sekarang kau tanya, saya tanyakan perpustakaan ini supaya minat. Ya, iya, langsung aja actionmu apa? Actionmu apa? Menarik ketertarikan. Ya, menarik itu dengan cara apa? Jadi membuat sesuatu yang iya. Nggak jelas. Ya, ini bagus di perpustakaan. Kita penting ini ke perpustakaan. Kemudian ini selain ada perpustakaan, ada aplikasi yang IPUSNAS, Perpustakaan Nasional. Yang selama ini kan kurang dipahami dan kurang diketahui. Ya, sekarang gini kemudian pada saat itu, aduh suaramu hilang-hilang. Jadi langsung aja kamu misalnya pertama langkahmu kan kita sudah tahu supaya ini berjalan perpustakaan. Jadi kegiatanmu langsung misalnya yang utama membuat leaflet. Tadi leaflet ya, katanya membuat leaflet untuk sosialisasi. Pamflet ya. Berarti kegiatan pertama langsung aja membuat pamflet. Ya kan? Itu. Terus habis pamflet ada, kamu apa sih? Mau mengenalkan. Kalau perlu bukan mengenalkan aplikasinya, sekalian dia cara ngekliknya, urutannya. Misalnya toh, ceritanya supaya anak-anak juga tahu kan. Jadi kegiatanmu langsung aja. Satu, membuat pamflet. Nanti isinya apa kan kamu yang tahu. Iya. Terus habis itu setelah ada pamflet, saya mau mengenalkan aplikasi tadi ya. Apa? E-learning tadi. Iya. Jadi itu isinya langsung kegiatannya bukan mengenalkan, langsung mengenalkan dan siswamu itu bisa klik-klik atau kamu bisa di mana. Gitu loh. Terus habis itu apalagi tadi? Apalagi tadi? Di sini saya tambahkan. Coba kegiatan intinya. Sosialisasi kan sudah dengan leaflet tadi, ya tak? Kan literasi. Satu kali dengan ini. Suasana di lomba literasi. Begitu. Iya, Bude. Jadi satu, kamu kan tadi pamflet itu kan sudah termasuk sosialisasi dengan pamflet tadi ya. Iya. Terus kamu bukan cuma mengenalkan tapi sudah memberikan pelatihan tentang itu tadi. Pemahaman tentang penggunaan tadi. Tentang aplikasi IPUSNAS. Jadi aplikasi IPUSNAS. Bukan cuma mengenalkan toh, mereka sudah bisa mencari itu. Iya. Setelah itu kegiatan 3 lomba. Langsung aja. Tadi ada lomba apa tadi? Lomba literasi. Lomba menulis cerpen, membaca puisi, baru membaca buku. Lomba apa tadi? Ya, lomba-lomba tadi. Gitu. Jadi kegiatanmu itu langsung. Nah, setelah ada lomba, apalagi yang kau bikinkan? Langsung lomba berarti reward itu habis lomba selesai pengumuman. Pengumuman sudah jadi. Nggak jadi, itu satu kegiatan lomba itu nanti isinya sudah sampai memberikan juara semua juga tadi. Itu sudah satu tahapan untuk lomba tadi. Tentu habis jadi melakukan perlombaan apa tuliskan. Setelah itu ya sudah, apalagi evaluasi apa enggak, atau enggak usah evaluasi, apa yang dievaluasi sudah di lomba. Kan bukan enggak perlu. Apakah perlu mencari evaluasi? Evaluasinya mungkin memberi angket peminatan, boleh evaluasinya
supaya memberi angket saya punya Bu. Jadi meningkat ya keminatan beri angket. Nah, berarti ya udah itu tadi, cukup itu aja kegiatanmu. Jadi satu tadi langsung aja membuat pamflet. Itu kan atau sosialisasi melalui pamflet. Ya kan? Nah, pengenalan itu. Terus langsung keduanya langsung itu tadi penggunaan tadi. Ya, apa tulis pelatihan atau apa? Nah, jadi sudah langsung praktek dengan apa tadi? E-learningnya perpustakaan tadi dengan nasional. Ya, supaya siswa, guru semua bisa kalau lihat perpustakaan itu nggak paper ternyata langsung klik. Terus satu kegiatan tuh. Terus melakukan lomba-lomba tadi apa saja. Lombanya isi lomba ya di sini aja melakukan lomba literasi. Ya tadi ya. Nggak tahu apalah. Iya. Lomba literasi DP bagian lomba. Ya lomba literasi. DP bagian. Nggak pakai DP. Katanya guru bahasa Indonesia pakai DP. Terus habis itu bahasa Indonesia nggak ada DP. Ini bahasa bagiannya. Logat bagaimana itu? Iya, bahasa bagaimana dibawa ke room. Nah, setelah itu lomba-lomba, adik evaluasi. Ya toh? Guyu aku sendiri refleks. Nah, jadi itu aja sudah. 4. Oke? Siap. Saya nggak ngambang tadi. Oke, Bude. Devi, bayangkan kamu selesaikan itu. Ternyata ada sesuatu yang harus digabungkan. Kalau 4 ini saya kira selesai. Ya enggak? Nah, selesai. Ya? 4 minggu. Cocok? Nah, urutkan begitu. Ini urutannya ngaco ini. Wah, membingungkan. Karena tahapan semua dimasukkan di napu. Ya, jadi di napu. Mana tahapannya, mana kegiatan campur ini. Ya enggak? Coba lihat punya ini. Campur sekalian. Padahal yang kita analisa itu kegiatannya. Jadi adik ringkes supaya menganalisa manajemen ASN, WOG sama pelayanan itu lebih gampang. Kalau ini bingung, kebanyakan yang mau kita analisa. Ya. Oke, siap Bude. Itu urusannya agenda 2, tahapan-tahapan kegiatannya. Kita hanya mencari kegiatannya. Jadi yang dikaitkan nanti yaitu tadi kegiatan apa tadi pertama sosialisasi pamflet itu dikaitkan. Coba kaitkan 4 ini loh yang penting. Ya, jadi nggak lebar begitu. Karena terlalu banyak lebar, bingung. Pelayanannya kayak apa, BOG-nya kayak apa, manajemen ASN kayak apa. Ya? Siap. Iya, Bude. Ya, sampai Devi bingung ini. Banyak sekali. Ternyata tahapan semua dimasukkan jadi kegiatan. Ya? Ya, itu tahapannya, ya. Ya, tahapan tuh gede, tahapan tuh sedikit tapi jelas buktinya gitu. Oke. Ya, tinggal 9 menit deh. Bagaimana nih? Masih ada yang anu atau tambah 1 orang atau yang 2 orang kurang Zaitun sama Rizky? Urus sendiri? Siapa suruh mulai tadi nggak ngomong? Sedangkan Yanto aja kacau mau tampil. Akhirnya dapat rezeki Yanto. Dibikinkan temannya. Tulis tahu tapi garis-garis besarnya saja Bude. Silakan cepat. Kalau enggak saya tinggal. Karena tinggal waktu 8 menit. Permisi Bude. Saya izin session. Terpaksa Zaitun ditinggalkan. Terserah kamu Zaitun. Terima kasih Bude. Jadi langsung saja. Tuh diduli Rizky. Ya. Keterkaitan isu saya yang ambil, saya ambil. Pertama isu yang saya ambil adalah belum optimalnya
manajemen inventarisasi peralatan olahraga di SDN Negeri 5. Anaknya siapa nangis ya? Anakmu Rizky? Bukan Bu Desa, belum menikah. Seperti itu. Yanto, kau punya ditutup itu anakmu itu pasti. Sudah saya tutup. Sama saya Bu De, cuman punya anak. Ayo, Rizky. Ya. Jadi yang pertama adalah keterkaitan isu dengan pelayanan publik. Yang pertama adalah tanggung jawab, di mana seorang ASN harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta mengontrol sarana dan prasarana yang ada di instansi tempat mereka bekerja. Contohnya melakukan manajemen terhadap peralatan olahraga yang ada di sekolah, kemudian operasi. Di sini dengan manajemen baik, katanya seorang ASN tentu harus dapat mengukur tingkat ketepatan manajemen inventarisasi peralatan olahraga sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kebutuhan siswa dalam pembelajaran olahraga. Kemudian yang ketiga, efektif dan efisien. Melalui manajemen inventarisasi yang efektif dan efisien tentu dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap kebutuhan pembelajaran olahraga. Nah, kemudian yang kedua, WOG-nya. Di sini saya saja keterkaitannya. Tunggu gini aja sih supaya cepat. Kalau ini kan menganalisa gampang. Coba saya lihatnya. Isumu itu kegiatanmu apa? Tunggu dulu. Coba kegiatannya dulu supaya kalau mengaitkan gampang. Pertama mengidentifikasi peralatan. Oke, membuat daftar peralatan. Aduh. Terus. Supaya dibaca, nggak usah kau baca, kasih tunjuk temanmu baru kasih masukan. Oke. Sudah. Terus apa lagi? Ya, coba sekarang secara garis besar ini cocok nggak sebuah kegiatan? Nah, biar diberikan masukan. Coba lihat. Karena isunya terlalu sempit, coba. Masa menginventaris saja jadi kegiatan? Coba lihat. Coba. Semua baca ya, semua baca dulu. Kegiatannya dulu, nanti kalau mengaitkan gampang. Kegiatan pertama coba itu. Kau baca, Rizky, kegiatannya sadar dulu. Pertama, kegiatan pertama adalah mengidentifikasi peralatan olahraga yang ada di sekolah. Terus? Kegiatan kedua membuat daftar peralatan olahraga. Tiga, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan manajemen inventarisasi peralatan olahraga. Terus? Di sini cuma 3 kegiatan yang saya ambil. 3 saja. Terus ada lagi kegiatan berikutnya? Cuma 3, 3. Sekarang saya tanya dengan teman-temanmu sama kamu sendiri. Kira-kira kegiatan 3 itu sebetulnya 4 minggu habis atau cuma seminggu selesai? Seminggu sudah habis. Itu semua kegiatanmu itu sebenarnya cuma 1 itu, baru 1 itu. Ya enggak? Iya. Terus jadi isumu itu terlalu kecil. Jadi kegiatan menginventaris, membuat daftar itu sebetulnya 1 aja. Pendataan aslinya. Iya enggak? Iya. Terus kamu 3 minggu berikutnya ngapain? Tuh. Kamu guru apa? Penjas, Bude. Jadi guru kepenjasanmu malah nggak kelihatan. Coba. Ya. Itu yang saya dengan Bude sedikit. Bukan apa, mulai kemarin loh. Mulai tadi pagi loh saya ajarkan. Saya mulai pagi tadi bilang tuh. Terus 4 minggu itu efektifkan. Nah, setidak-tidaknya kamu sudah punya bayangan. Kayaknya ini 1 minggu terus aku mau apa? Nah, tuh loh. Jadi kegiatanmu ini hanya sebetulnya cuma 1 kegiatan aja tuh. Cocok nggak teman-teman kalau kita lihat? Itu sebetulnya hanya pendataan alat. Ya enggak? Membuat daftar alat-alat. Iya. Ya enggak? Nah, terus kamu sekarang selaku guru penjas, apa yang kau lakukan untuk 4 minggu untuk meningkatkan olahraganya siswamu itu loh? Mana? Ya, coba berikan masukan, teman-teman.
Jadi mulai isunya jangan begitu seperti tadi si Eben. Tadi pertama Eben loh. Sampai Eben supaya kamu isumu bukan cuma membuat itu kok ganti agak besar prokes jadi bukan ini. Kan gitu tadi. Awalnya Eben loh. Sebetulnya pas Eben Bude masukkan sama teman-teman kamu itu sudah punya ide Rizky. Berarti ke saya punya itu memang cuma satu kegiatan. Itu Bu, bukan seminggu 3 hari aja selesai itu. Ya enggak, kalau cuma menginventaris. Coba, 3 kegiatan itu logiknya berapa hari itu? Sekarang adik-adik yang jawab. 3 hari sudah selesai atau itu? Enggak sampai seminggu itu. Betul enggak? Ayo. Iya, Bude. Mita, Devi, Yanto. Bener enggak itu? Eben. Ya, Kegiatan 3 itu 3 hari aja. Kalau saya sehari selesai mau mendata sekolahmu seberapa sih? Ayo, sudah mau habis ini. Aduh, mau habis. Tinggal 1 menit selesai nih. Nah, sekarang kok fokus. Cari isu yang agak gede. Jadi setelah tahu data yang ada, coba kamu membuat perangkatnya atau apa untuk olahraga. Ya, tunjukkan bahwa kamu tuh guru olahraga. Idemu apa? Sebetulnya kamu Rizky harusnya kamu tadi pertama muncul dibantu teman-teman. Sekarang sudah mau selesai kegiatanmu baru 1. Oke. Secepatnya siapa yang punya ide bantu Rizky? Awas juga Zaitun nanti. Jangan-jangan kok sama dengan Rizky terserah. Tanya kepada temanmu yang lain. Boleh Bude? Ya, Tirsa. Cepat Tirsa. Waktu mau habis. Kan Pak Rizky YouTuber, mungkin bisa buat video untuk anak-anak. Video apa? Supaya anak-anak itu bisa melakukan olahraga di rumah. Tentang olahraga apa itu? Jadi isumu nanti bukan itu. Isunya kurangnya minat olahraga. Gitu ya, agak besar. Terserahlah isunya nanti apa. Siap. Ya gitu itu loh. Walah, mulai tadi kok belum ketemu. Heneng mau nambahi? Belum ada ide. Oh, Tirsa idenya tadi apalagi Tirsa? Kan biasa kalau di pulau itu kendala jaringan tuh Bude. Jadi mungkin bisa buat video memang terus dibagikan sama anak-anak. Kalau misalnya tidak semua anak-anak punya HP, mungkin berkelompok. Terus membuat alat. Katanya kamu inventaris alat yang ada. Berarti kamu punya alat dimodifikasi untuk olahraga apa? Kan gitu ya. Besar. Ya. Kenapa cepat sekali keluar, Bude? Ya, sebetulnya belum pengen masih ada. Tapi ya sudah Jo. Iya. Masih ada yang belum tuntas sebetulnya. Biarlah biarlah nanti coachnya yang urus. Di hari terakhir Bude agenda Terima kasih. Mewakili peserta kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami. Amin. Menjadi amal buat Pak Mustar, Bu Yuli. Amin. Tapi sempat gemes.